Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore sahabat Dikbud di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar Silaturahmi Merdeka Belajar sore ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Primasari, moderator yang akan memandu jalannya webinar sore ini. Mohon izin, dalam kesempatan ini saya tidak menggunakan masker karena sedang berada di ruangan tersendiri yang aman. Kami berharap sahabat Dikbud semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi COVID-19. Kami juga tidak bosan-bosannya mengingatkan sahabat Dikbud agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Kami informasikan juga bahwa webinar ini disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kemendikbud RI, sehingga bisa disaksikan juga oleh sahabat Dikbud yang tidak sempat mendaftarkan diri sebagai peserta di Zoom. Bagi peserta webinar yang sudah mendaftar melalui tautan atau link Zoom meeting, akan mendapatkan sertifikat elektronik. Untuk itu, mohon peserta di Zoom mengisi daftar hadir daring yang tautannya dikirim oleh panitia saat webinar berlangsung. Sertifikat akan kami kirimkan melalui pos elektronik atau email yang dicantumkan pada daftar hadir tersebut. Kami mengimbau pula kepada seluruh peserta untuk selalu menjaga tata tertib dan sopan santun selama acara berlangsung, serta tidak perlu menyampaikan kehadiran di dalam kolom komentar. Dan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur tanya jawab atau Q&A di Zoom meeting. Jangan lupa menyebutkan nama dan asal instansi, serta ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Panitia akan memberikan hadiah menarik bagi penanya terbaik yang pertanyaannya dibacakan pada sesi tanya-jawab nanti. Sahabat Dikbud, saat ini telah hadir 4 narasumber kita secara daring. Yang pertama adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, yaitu Ibu Nunu Suryani. Selamat sore, Ibu. Sore, Mbak. Apa kabar, Ibu? Sehat ya, Bu? Baik, selamat sore semuanya, Bapak Ibu Guru yang menyimak acara. Selamat sore, Ibu. Baik. Kemudian yang kedua adalah salah satu guru SLB Negeri Kota Langsa, Provinsi Aceh, yaitu Bapak Amri Saputra. Selamat sore, Pak Amri. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Sehat Ibu ya, Dirjen. Pak? Ibu Sekretaris Dirjen, maksud saya. Sore. Baik, selanjutnya narasumber kita yang ketiga adalah guru dari SMP Negeri 5 Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yaitu Ibu Siti Ratma Suryani. Selamat sore, Ibu Siti. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Ibu Dirjen. Berikutnya narasumber kita yang keempat adalah guru dari SMA Negeri 1 Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yaitu Bapak Ade Taufikur Rahman. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Sehat ya, Pak, ya? Ibu Nunu. Ya, alhamdulillah. Semangat pagi. Alhamdulillah. Sahabat Dikbud, tema webinar Silaturahmi Merdeka Belajar episode ke-11 ini adalah Guru Belajar dan Berbagi, Sukses Seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau ASN PPPK. Beberapa waktu lalu, Kemendikbudristek secara resmi telah mengumumkan hasil ujian seleksi pertama guru honorer menjadi ASN PPPK tahun 2021. Melalui siaran virtual, Mendikbudristek menyampaikan bahwa sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama, atau sebanyak 53,7% formasi guru terisi dari 322.663 formasi yang mendapatkan pelamar pada ujian seleksi tahap pertama. Nah, kita jadi penasaran nih sahabat Dikbud, seperti apa sih sebenarnya proses yang terjadi sampai akhirnya diumumkan kelulusan formasi ini? Kita langsung saja ya, tanyakan ke Ibu Nunu. Ya. Bu Nunu, boleh ya saya bertanya? Sebelumnya mungkin boleh diceritakan Ibu, bagaimana sih kondisi pada seleksi pertama yang sudah dilaksanakan? Lalu apa saja kendalanya, Bu, dan bagaimana respon dari guru honorer yang mengikuti seleksi? Monggo, Ibu, kami silakan. Terima kasih, Mbak. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore semua narasumber yang sudah bergabung dan juga Selamat sore, Selamat sore, Bu.
para teman-teman wartawan dan juga peserta yang sudah bergabung di webinar ini. Jadi menjawab pertanyaan tadi, mungkin semuanya sudah melihat dinamika ya. Jadi pada saat itu kami ingin mengumumkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun dari hasil yang sudah ada, yang sudah diperoleh itu jumlah kelulusan kalau kita lihat dari passing grade yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan atau passing grade yang tertuang pada Permenpan sebelumnya itu jumlahnya tidak cukup banyak ya, tidak cukup banyak. Meskipun itu sebenarnya sesuai harapan kita, guru-guru yang benar-benar sesuai dengan harapan. Lalu terjadi dinamika masukan dari beberapa pihak. Ada permohonan dari Komisi 10, asosiasi-asosiasi guru, organisasi profesi, dan banyak asosiasi yang mau menyurat atau memohon kepada Kemendikbudristek untuk memperjuangkan agar jumlah kelulusannya meningkat. Lalu Mas Menteri beserta seluruh jajaran termasuk tentu yang lebih khusus di sini Dirjen GTK dan timnya mengusulkan tambahan kebijaksanaan terkait dengan guru-guru yang bisa lolos untuk ujian seleksi tahap 1. Seperti kita ketahui bersama, ujian tahap 1 ini difokuskan untuk afirmasi untuk guru-guru yang mengabdi di sekolah induk atau guru-guru yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri ya. Lalu kami mengusulkan berbagai permohonan kebijakan tentu yang tidak merubah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 karena untuk merubah Permenpan termasuk tuntutan dari berbagai asosiasi terkait dengan afirmasi masa kerja itu dikelompokkan yang sudah 5 tahun, 5, 10, 10, 15, dan seterusnya itu tidak bisa kita akomodir, karena itu harus merubah Permenpan. Lalu yang kita lakukan adalah mengusulkan, yang pertama, afirmasi atau bonus atau nilai ambang batas untuk yang berumur 50 tahun ke atas. Kebijakan untuk yang berumur 50 tahun ke atas, itu nilai kompetensi teknisnya kita akui, pengalaman beliau selama mengajar sampai umur 50 tahun itu sudah cakap. Lalu ada penyesuaian nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Lalu selebihnya kita berikan penyesuaian nilai ambang batas bagi seluruh peserta, jadi ini tanpa kecuali, agar semua guru honorer mendapatkan manfaat dari usulan dari Mas Menteri ini, yaitu penyesuaian nilai ambang batas ketiga, yaitu penyesuaian NAB, nilai ambang batas sebesar 10 poin atau 50 poin, sehingga dari yang jumlahnya di bawah 100.000 yang lulus menjadi 173.000. Itu prosesnya ya. Jadi kita perlu waktu yang cukup lama hingga 2 minggu ya, dari pengumuman yang seharusnya direncanakan sampai yang baru lalu, itu karena memang untuk bisa menetapkan hal ini menjadi sebuah Kemenpan yang terkait untuk yang tadi saya sebut terkait dengan penyesuaian nilai ambang batas itu tertuang dari usulan Kemendikbud, itu diakomodir oleh Panselnas, dan tentu tidak serta-merta karena harus rapat Panselnas yang diketuai oleh BKN, sehingga muncullah keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengabdian kerja untuk JAFUM guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 itu Mbak prosesnya untuk seleksi kompetensi 1. Baik, cukup panjang ya Ibu ya. Terima kasih jawabannya sangat komprehensif Bu Nunu. Kemudian selanjutnya Bu, bagaimana mekanisme dari seleksi kedua rekrutmen guru ASN PPPK? Apakah ada perubahan yang berbeda dengan sebelumnya Bu? Ya. Baik, terima kasih. Kalau untuk penyusunan nilai ambang batas yang dikeluarkan tadi saya sebutkan ya, Permenpan 1169 tahun 2021, NAB 1, 2, 3, ada nilai ambang batas 1, 2, dan 3 itu akan dipakai untuk ujian kedua dan seterusnya. Sedangkan mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, jadi sama sekali Permenpan, sehingga mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama.
yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permenpan itu. Tidak dari mekanisme yang tertuang dalam Permenpan. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali bagi yang sudah lulus ataupun lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mengikuti mendaftar lagi di SSC ASN BKN, lalu memilih formasi lagi jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan. Dan bisa mengikuti. Kalau tidak, ujian 1 yang sudah lulus tadi diperhitungkan. Dengan catatan tadi ya, tidak serta-merta nilai ujian 1 langsung diperhitungkan, tetapi jika jenjang yang Mohon maaf Ibu, agak terputus-putus ya Bu Nunu. Jaringan. Halo Bu Nunu. Masih terputus-putus Ibu, mohon maaf. Maaf saya ini, semoga sekarang sudah stabil. Ya, sudah jelas Ibu. Ya, tadi sampai di mana ya? Jadi kalau nilai yang pertama itu masih bisa digunakan. Tadi sudah sampai di situ ya, Mbak? Iya. Ya, nilai yang pertama, ini banyak pertanyaan soalnya ke saya di Instagram pribadi maupun di halaman Guru P3K, itu banyak pertanyaan. Apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua. Setelah itu baru nanti akan mendapatkan lokasi ujian dan mendapatkan jadwal ujian. Seperti itu. Jadi prosesnya sama persis dengan yang ujian 1 dan itu masih ada di dalam Permenpan RB 28, Mbak. Baik, terima kasih Bu Nunu. Berarti memang mekanismenya tidak berubah ya Bu ya untuk di seleksi berikutnya. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Kemudian sekarang kita akan beralih ke 3 narasumber lainnya, yaitu para guru yang sudah berhasil melewati proses seleksi. Di sini ada Pak Amri, Ibu Siti, dan Bapak Ade yang akan menceritakan praktik baik untuk bisa lolos seleksi. Pak Amri, Ibu Siti, dan Pak Ade, kami mau bertanya nih Pak, apa latar belakang Bapak dan Ibu menjadi guru? Kemudian sudah berapa lama Bapak dan Ibu mengabdi, serta bagaimana nih perasaannya bisa lulus seleksi tahap pertama dalam seleksi ASN PPPK ini? Mungkin bisa diawali dari Pak Amri, silakan Bapak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi saya seorang penyandang disabilitas Ibu, tapi dari SD sampai universitas saya bersekolah di sekolah umum. Awalnya saya tidak menyangka Bu akan berkecimpung di sekolah luar biasa, karena sebetulnya cita-cita saya sebagai dosen awalnya Bu. Tapi qadarullah saya bergabung ke SLB dan sebagai sesama penyandang disabilitas tentu tidak sulit untuk mendapatkan dan menyatukan chemistry antara saya sebagai guru dengan murid-murid. Jadi saya enjoy, saya senang sebagai guru di SLB. Dan sekarang Bu, masa kerja saya sudah 14 tahun di SLB ini Bu. Begitu Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Amri. Alhamdulillah ya Pak ya. Akhirnya setelah 14 tahun bisa lolos menjadi ASN PPPK. Selamat Pak Amri. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan mendengar juga nih bagaimana pengalaman dari Ibu Siti. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah memberikan apresiasi yang begitu besar kepada kami guru-guru honor melalui P3K ini. Dengan adanya P3K ini, saya Siti Ratma Suryani sudah mengajar di SMP Negeri 5 Lingsar sejak tahun 2005. Jadi pada saat itu sekolah baru didirikan dan masih banyak kekurangan guru.
Sehingga saya tertarik untuk membantu mengajar dengan mengambil mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian saya juga pernah mengabdi di SMK Yayasan dari 2010 sampai 2015. Seperti itu. Saya merasa dengan berjalannya waktu, saya merasa sangat mencintai, saya sangat terkesan, sangat bangga bisa mendidik anak bangsa. Saya merasa berbahagia sekali bisa menjadi guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti, alhamdulillah ya, mulia sekali. Dari awalnya membantu, akhirnya sekarang bisa lolos seleksi PPPK. Selamat Bu Siti. Selamat, terima kasih Mbak. Selanjutnya kita beralih ke Pak Ade, mungkin bisa berbagi pengalaman juga Bapak, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk semuanya. Awal saya menjadi guru itu dari di sela-sela waktu kesibukan saya sebagai karyawan, saya melatih eskul di beberapa SMA. Eskul yang saya geluti yaitu pencaksilat. Nah, disitulah awal saya mulai banyak dekat dengan siswa-siswa dan saya mulai tertarik di situ. Dan saya juga banyak mengobrol dengan teman-teman senior guru yang sudah aktif di sana dan mereka mengajak saya. Nah, ini saya tertarik sekali masuk ke dunia pendidikan dan dari 2006 sampai sekarang saya selama 14 tahun 3 bulan mengabdi karena saya ketika melatih itu banyak mendengar siswa, menjadi pendengar yang baik buat siswa, terus menuntun mereka dan sampai sekarang saya tersesat di jalan yang benar jadi seorang guru. Dan terkait dengan ASN P3K, alhamdulillah saya bersyukur sekali dan berterima kasih kepada pemerintah yang sudah melakukan regulasi yang begitu fantastisnya di tahun 2021 dengan adanya seleksi ASN P3K. Yang ini memang sangat berkaitan dengan kesejahteraan para guru semua. Saya sangat senang sekali dapat lolos sebagai salah satu dari peserta seleksi ASN pada tahap pertama dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua orang tua saya, istri dan juga anak-anak didik saya yang selalu senantiasa mendoakan juga mendukung dengan apa yang saya lakukan mengikuti seleksi ASN P3K. Begitu Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Ade. Selanjutnya nih, kami masih ingin mendengar dari Bapak Ibu Guru. Cerita apa yang paling mengesankan selama Bapak Ibu Guru mengajar? Kemudian, apa sih yang membuat Bapak dan Ibu semakin mencintai profesinya sebagai seorang guru? Mungkin bisa kembali lagi ke Pak Amri dari awal. Silahkan Bapak. Gini Bu, salah satu cerita paling mengesankan bagi saya adalah saya memiliki seorang murid penderita, murid saya penyandang disabilitas motorik secara spesifik cerebral palsy, Bu. Cerebral palsy bisa saya jelaskan secara singkat adalah kelumpuhan atau kerusakan otak yang mengganggu pergerakan dan koordinasi gerak seseorang. Secara teori, anak-anak seperti itu kecerdasannya akan di bawah rata-rata, Ibu. Tapi ternyata setelah saya didik anak ini selama kurang lebih 45 tahun, ternyata anak ini memiliki kecerdasan yang normal. Dia bisa membaca, walaupun tidak bisa menulis, Ibu, karena tubuhnya ini lumpuh. Tapi dia bisa membaca, walaupun dengan sangat terbata-bata, bisa berhitung, ya, perhitungan sederhana. Itu bagi saya sangat membanggakan, sangat membuat saya senang, Ibu, karena secara teori memang anak-anak seperti ini biasanya kecerdasannya di bawah rata-rata. Itu Bu, salah satu yang paling mengesankan buat saya, Bu. Terima kasih Pak Amri, luar biasa, sangat mengesankan ini Pak, dengan ketelatenan Bapak, akhirnya anak didik Bapak bisa membaca dan berhitung. Terima kasih Bu, Bapak. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan beralih ke Ibu Siti, mungkin bisa bercerita dulu kepada kami Ibu, monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Saya merasa sangat terkesan ketika anak didik saya bisa memperoleh prestasi
akademik, misalnya seperti pernah anak didik yang saya bimbing ikut OSN itu memperoleh juara 1 lomba OSN tingkat kabupaten. Kemudian saya juga pernah ikut kompetisi lomba USN tingkat kabupaten dan peroleh juara 2. Nah, di situ antara lain pengalaman yang cukup berkesan yang masih saya rasakan sangat berkesan. Ya, seperti itu, Mbak. Ya, ada kebanggaan sendiri ya Bu dan kepuasan dari diri sendiri ya ketika anak didiknya berhasil berprestasi. Iya. Sementara kami adalah seorang guru honorer. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya dengan Pak Ade mungkin bisa berbagi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Hal yang mengesankan buat saya sama dengan Pak Amdi juga dengan Bu Siti, yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan siswa. Ini hal yang sangat mengesankan sekali. Disinilah kita dituntut untuk mengembangkan diri kita, untuk terus memproses bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, teman yang curhat yang baik untuk anak-anak kita, terus juga kita menuntun mereka menuju harapan-harapannya. Memang itulah, berinteraksi dengan siswa itu yang paling mengesankan yang tidak pernah bisa dilupakan. Itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Sehingga lingkungan sekolah juga menjadi nyaman ya Pak Ade ya untuk anak-anak menuntut ilmu. Wah, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali mendengarkan cerita dari Bapak dan Ibu guru kita ini. Pastinya akan semakin seru nanti. Nah, sebelum lanjut, kita simak dulu nih video jeda berikut. Jangan kemana-mana ya, sahabat Dikbud. Ini udah nyala belum? Kok nggak ada suaranya? Udah ya? Halo, selamat pagi semuanya. Loh, kok jadi kucing? Waduh, piye iki? Tunggu bentar ya. Saya Marwan Batubara, seorang guru sekolah menengah atas yang masih terus belajar untuk memperkaya wawasan tentang teknologi informasi. Dan inilah tempat saya mengajar. Seperti anak-anak zaman sekarang, siswa-siswi di sini sudah fasih menggunakan gawai mereka. Saya tuh kadang penasaran, sebenarnya apa aja sih yang mereka lakukan dengan perangkatnya? Main game. Ada juga yang berselancar ke sejumlah situs pertemanan. Lalu media sosial. Game lagi. Nah, pas waktunya mau belajar online, mereka serempak menjawab, "Tahu Pak, kuotanya habis." Inilah tantangan yang harus saya hadapi. Padahal, saya ingin mengajak mereka terbang lebih tinggi. Saya coba bertanya dan berdiskusi dengan para fasilitator di program Guru Penggerak atau PGP. PGP memperkenalkan saya dengan aplikasi dan fitur-fitur baru yang memudahkan pembelajaran. Ya, fitur-fitur yang sedang tren di kalangan siswa-siswi untuk belajar. Saya berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan saya. Saya banyak mencari referensi sebanyak mungkin. Sampai pada titik. Dan akhirnya, saya menguasai sejumlah aplikasi penunjang kegiatan belajar mengajar online. Wah, makan bosan belajar Ejo. Semua anak tentunya punya keistimewaan masing-masing, termasuk cara berpikir dan gaya belajar yang mereka jalani sangat beda. Sangat beda. Perbedaan ini semakin saya rasakan saat kami harus sekolah online. Ya, semua harus kami lakukan dengan perangkat teknologi seperti ini. Saya juga ingat, di PGP, saya diajarkan tentang pendekatan yang setara kepada siswa-siswi. Nah, sekarang belajar jadi lebih asik. Anak-anak lebih kaya ilmu saat belajar dengan perangkat mereka. Nah, mereka semakin terkejut waktu saya menggunakan bahasa gaming dalam pembelajaran. Tawar yang seperti ini sekarang selalu mewarnai belajar online kami. Lebih seru, kaya ilmu dan banyak pilihan. Inilah Merdeka Belajar yang sesungguhnya. Salam Guru Penggerak! Salam Guru Penggerak!
Baiklah sahabat Dikbud, kita kembali lagi ke perbincangan seru kita bersama para narasumber. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom tanya jawab atau Q&A pada Zoom. Jangan lupa formatnya nama, asal instansi atau daerah, lalu pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baiklah, kita kembali ke perbincangan. Kami akan kembali ke Ibu Nunu. Bu Nunu, kalau boleh Bu, mohon dapat berbagi ke kita semua. Apa saja sih Bu yang telah dilakukan Kemendikbudristek untuk meningkatkan presentasi kelulusan seleksi ASN PPPK pada tahap selanjutnya? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang untuk tahap 1, tadi sudah saya sampaikan dengan mengajukan berbagai permohonan kepada Kemenpan untuk dapat meningkatkan jumlah lulusan. Nah, tentu untuk yang seleksi tahap 2 yang kita lakukan ya sebenarnya masih yang bisa kita lakukan terkait dengan pelaksanaan itu selalu mengacu pada Permenpan RB nomor 21 ya Mbak ya. Namun kami juga menghimbau untuk bagi yang sudah lulus, yang belum lulus, yang akan ikut ujian tahap 2 dan tahap 3 itu terus belajar, meningkatkan diri. Ada guru belajar berbagi di situ. Seleksi ASN P3K tentu yang sering masuk ke kami itu kan kok nggak sama, sebenarnya itu adalah konsepnya. Jadi pengembangannya itu kepada guru-guru silahkan mengembangkannya. Jadi tidak ada yang namanya bocoran soal. Kalau misalnya mau sama persis itu namanya kan bocor ya. Tetapi kita memberikan guidance-nya yang ada di dalam laman itu, pengembangan konsep-konsep besarnya, pengembangannya ada kepada Bapak Ibu guru sendiri. Jadi tetap mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya. Kan sudah tahu ya pola soalnya seperti apa di ujian 1. Nah, kira-kira seperti itu juga yang akan teman-teman guru dapatkan di ujian kedua. Sedangkan afirmasi atau penyesuaian NAB itu sudah selesai di tahap 1 dan itu yang akan kita lakukan juga agar bisa menjaring lebih banyak lagi peserta yang lulus di tahap berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nunu. Kemudian bagaimana nih Bu cara Kemendikbudristek dalam mengakomodir adanya protes guru honorer yang keberatan karena tidak bisa lolos untuk mengisi formasi pada seleksi pertama kemarin Bu? Iya, terima kasih Mbak. Jadi semuanya itu sebenarnya kembali kepada aturan yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya ya saya contohkan ada guru yang sudah lolos passing grade, kemudian dia tidak bisa diangkat. Nah, ternyata setelah kita cek, memang di situ ada misalnya 2 formasi, sementara gurunya ada 5 atau 6 yang memperebutkan formasi yang sama. Otomatis meskipun mereka semua lulus passing grade, tetapi karena yang formasi yang diperebutkan itu 2, pasti ada 3 yang tidak lulus. Itu contohnya. Jadi sebenarnya kembali saya sampaikan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin menaati aturan yang ada. Dan kami yakin dan percaya bahwa aturan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, pada saat kemarin ya, setelah setiap ujian itu ada mekanisme sanggah. Sanggah itu bagi yang tidak puas atau merasa dirugikan untuk dirinya sendiri ya, bukan menyanggah orang lain. Misalnya, loh seharusnya saya dapat afirmasi, kenapa nilai saya tidak dapat afirmasi? Seharusnya karena umur saya sekian, kenapa saya tidak dapat afirmasi? Itu menyanggah untuk diri sendiri, bukan menyanggah untuk orang lain. Misalnya, kok dia lulus, saya kok tidak, berarti menyanggah untuk orang lain. Jadi yang sudah untuk dia, itu tidak bisa dalam sanggah. Jadi untuk menghindari ketidakpuasan itu bagi yang tidak puas di hasil ujian bisa mengajukan sanggah dan kami akan menjawab sanggah. Jika belum tidak segera ingin mendapat jawabannya, kami sudah menyiapkan layanan helpdesk. Yang mana layanan helpdesk itu
bisa telepon langsung ke nomor yang sudah disediakan di call center kami di nomor 1-500-997 pukul pagi 7 pagi sampai 23. Jika ada yang mungkin ditanyakan, saya tidak sempat menjawab, kemudian mungkin WA ke siapa tidak sempat menjawab, atau juga bisa melalui Telegram yang sudah sedia dan juga bisa melalui portal bantuan di kontak di guru ppk.kemendikbud.go.id. Jadi kami akan sebenarnya kami itu inginnya memang semua guru yang melewati masa Inggris itu terangkat. Namun kan kita kembali kepada aturan dan saya yakin banyak pihak yang belum terpuaskan dengan kebijakan ini. Kami sudah berusaha berpihak kepada semua pihak, namun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Oleh karena itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu guru yang belum puas dengan bertanya, mengajukan sanggah, dan kami akan menjawab dalam waktu 7 hari ke depan. Baik, terima kasih Bu Nunu. Nampaknya memang sudah banyak sekali ya langkah yang diambil Kemendikbudristek untuk tes seleksi guru honorer ini ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Berikutnya kita akan beralih ke 3 narasumber guru kita, Pak Amri, Bu Siti, dan Pak Ade. Bagaimana cara Bapak dan Ibu bisa melampaui passing grade dalam seleksi kemarin? Apa saja yang dilakukan? Mungkin Bapak dan Ibu bisa berbagi tips kepada guru-guru lainnya yang sedang menyaksikan saat ini. Pertama mungkin dari Bapak Amri, silakan Bapak. Baik Bu, untuk saya pribadi Bu, saya selalu memelihara sikap optimis dan percaya diri Bu. Dan juga selalu terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Istirahat cukup, tidur cukup, secara mental optimis, berdoa kepada Allah. Lalu saya terus melatih Bu, kecepatan membaca Bu, akselerasi membaca saya latih, sehingga saya percaya kecepatan membaca ini berkaitan dengan time management. Kalau time management kita bagus, kita terhindar dari stres ketika menjawab soal. Jadi kita tidak akan takut kehabisan waktu. Kemudian saya juga mencari berbagai referensi, terutama yang menyediakan soal-soal berbentuk HOTS, Bu. Karena saya percaya memang sekarang ini soal akan berbentuk HOTS semua. Jadi saya melatih soal-soal yang seperti itu. Contohnya soal-soal ketika saya mengikuti PPG, Bu. Ketika mengikuti ujian pengetahuan, itu soal-soal HOT. Jadi saya banyak membaca soal-soal yang seperti itu. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Amri. Kuncinya kalau boleh saya ambil memang adalah optimis, percaya diri, dan sering melatih diri ya Pak ya dengan mengerjakan soal-soal. Terima kasih Pak Amri. Berikutnya mungkin Ibu Siti bisa berbagi praktik baiknya Ibu kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya bertekad dalam diri sendiri bahwa ini adalah kesempatan yang begitu bagus dari pemerintah yang sudah diberikan. Akhirnya saya mengambil peluang itu untuk belajar sungguh-sungguh. Saya lakukan dengan membaca buku, baik buku IPS kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu itu yang saya baca semua supaya saya mendapat untuk menjawab nanti ilmu pengetahuan yang lebih luas. Kemudian untuk soal-soal yang bentuknya seperti pedagogik itu saya lebih banyak belajar dari internet, dari YouTube, dari Google, karena di situ ada penjelasan, ada pembahasan tentang soal-soal tersebut, mana yang betul, kemudian skornya sudah terlihat gitu, jadi kita tahu kemampuan kita setelah membaca dan melatih menjawab seperti tryout gitu. Kemudian juga dari info GTK Kemendikbud tentunya saya baca, cuman di sana kita harus lebih banyak ini karena kita pakai HP ya, jadi agak kecil gitu. Jadi saya juga harus mendownload, memfotokopi soal-soal supaya saya bisa membaca dengan jelas seperti itu. Kemudian ini juga
sewaktu mau ikut ujian, saya lebih rutin lagi membaca. Malam saya rutin baca, terbangun, tidur sambil berdoa, bermunajat supaya bisa lulus. Kemudian saya takut sekali nanti seandainya saya tidak lulus, saya bagaimana akan mengalami kegagalan, saya tidak mau menyesal. Nah, seperti itu yang saya lakukan. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa lulus pada seleksi calon ASN Guru P3K pada tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Kuncinya adalah tidak menyia-nyiakan kesempatan ya Bu ya, sehingga membuat Ibu Siti rajin untuk belajar dan melatih diri dan juga tentunya berdoa kepada Tuhan. Betul, Mbak. Terima kasih Bu Siti. Selanjutnya mungkin dari Pak Ade bisa berbagi cerita juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Silakan Bapak. Terima kasih. Untuk saya dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi ASN P3K, yang pertama memang seperti Pak Amri tadi katakan, kita beroptimis bahwa ini adalah kesempatan kita untuk mengikuti seleksi ASN P3K yang mungkin kita tidak bisa untuk ikuti CPNS karena usia kita yang sudah lebih dari 35. Yang kedua, saya melakukan banyak belajar ya, karena guru itu harus belajar mengembangkan diri. Terus saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan, belajar bersama, membahas soal-soal. Kita juga ikut bagian di guru belajar yang disiapkan oleh Kemendikbud. Terus juga literasi yang saya lakukan juga di perpustakaan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampukan, karena kan ini sesuai dengan mata pelajaran yang diampukan. Termasuk juga tentang mempelajari kompetensi pedagogik, kompetensi sosial kita juga, semua kita pelajari di situ, termasuk juga studi kasus, banyak studi kasus. Yang paling menarik yaitu kita bagaimana kita membaca soal dan kita melihat inti dari soal itu. Dari situ kita melihat kata kunci dari setiap soal-soal. Itu yang kami lakukan berkolaborasi dengan teman-teman mengerjakan soal-soal tryout. Seperti Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Ternyata dengan berkolaborasi dengan teman-teman juga membuat Pak Ade menjadi bertambah wawasannya ya Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan para peserta. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami, namun ada 3 pertanyaan terpilih dari peserta webinar. Baik, kalau gitu langsung kami bacakan pertanyaannya. Pertama dari Rion Frianda untuk Ibu Nunu. Mohon informasi apakah di tahap 2 nanti masih memprioritaskan guru induk atau kembali melihat skor perolehan nilai yang tertinggi, karena memang banyak sekali informasi yang beredar. Mohon informasinya Ibu Nunu. Silakan Bu Nunu, mungkin bisa ditanggapi dulu pertanyaan pertama. Ya, baik Bu Rion, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak sekali mampir di akun Instagram pribadi saya. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya, ujian tahap 1 itu khususon ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sedangkan di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain, bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permen Pan. Seperti itu Mbak, untuk jawaban untuk yang pertama. Terima kasih Bu Nunu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Sherlita Marta Rovinda, seorang guru honorer sekolah dasar. Apakah di tahap 2 guru sekolah induk masih mengunci formasi seperti halnya tahap 1? Mohon penjelasannya karena saat ini sedang simpang siur berita tentang hal itu di media sosial. Terima kasih.
Ya, ini jawabannya sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi sudah tidak ya. Jadi untuk semua formasi sudah terbuka untuk dipilih oleh seluruh peserta di daerah kewenangan yang sama. Jadi kewenangan yang sama itu begini, calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih kalau mereka kabupaten ya, guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan provinsi. Itu jawabannya ya, sudah tidak dikunci lagi. Bisa lintas daerah ya Bu Nunu ya. Lintas daerah, lintas sekolah, lintas satuan pendidikan, satu daerah kewenangan. Ya. Baik, selanjutnya dari Yuswandi dari Aceh ini Ibu. Apakah Kemendikbud juga akan merencanakan tes PPPK bagi tenaga kependidikan, mengingat sudah banyak tenaga pendidikan yang bertugas bertahun-tahun tetapi belum mendapati kejelasan jenjang karirnya dengan bayaran yang jauh di bawah rata-rata. Mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk tenaga pendiknya itu memang dari Kemenpan RB-nya belum ada formasi untuk tahun 2021. Tahun 2022 pun sama, jadi dari Kemenpan RB itu belum ada formasi untuk tenaga kependidikan, namun Kemendikbud tetap mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Apakah nanti usulan itu diterima atau tidak, kami sudah mengusulkan ya, semoga harapan teman-teman tendik yang sekarang ingin mendapatkan kepastian status dan juga kesejahteraan sebagaimana teman-teman guru dapat terrealisir. Namun sekali lagi saya sampaikan ya, Ibu semua, bahwa kewenangan untuk menetapkan formasi itu adalah di Kemenpan RB, sedangkan kami, Kemendikbudristek itu mengusulkan formasi, dan kami sudah mengusulkan. Baik, terima kasih Bu Nunu. Semoga usulannya bisa segera terrealisasi ya Bu ya. Baiklah, terima kasih sahabat Dikbud, menarik dan seru sekali diskusi kita sore ini. Tidak terasa kita sudah memasuki sesi terakhir, yaitu untuk mendengarkan pesan penutup dari para narasumber. Pertama kepada Bapak Amri, mungkin bisa menyampaikan apa pesan yang ingin disampaikan kepada para guru yang masih belum berhasil mengikuti seleksi tahap pertama. Silakan Pak Amri. Baik Bu, saya ingin menyampaikan pesan kepada rekan-rekan guru yang belum lulus atau sudah lulus tapi belum memiliki formasi, untuk terus semangat, terus belajar, optimis dan rasa percaya diri bahwa insya Allah kalau kita berusaha dan berdoa, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Begitu Bu. Amin. Terima kasih Pak Amri. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Siti. Pesan apa sih Bu yang ingin disampaikan Bu Siti kepada para guru honorer agar mereka tetap semangat mengikuti seleksi tahap kedua? Ya, terima kasih. Pesan saya kepada teman-teman yang ikut seleksi tahap kedua dan tahap ketiga, supaya lebih intensif lagi belajar, lebih kreatif lagi dengan membaca, dengan melihat di link-link yang sudah disediakan untuk tryout dan sebagainya. Kemudian lebih semangat lagi meningkatkan kualitas diri, integritas kita sebagai guru, karena tidak ada kompetisi yang tanpa usaha. Untuk berhasil kita harus melakukan usaha dengan sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Selanjutnya kita beralih ke Pak Ade. Silakan Pak Ade untuk menyampaikan pesan kepada para guru-guru kita supaya mereka tetap semangat. Ayo teman-teman guru hebat, kita belajar dan belajar. Tugas kita tetap harus belajar. Terus berkolaborasi dengan kawan-kawan, mungkin dengan berkolaborasi itu bisa membantu dalam mencapai harapan-harapannya. Ayo terus semangat, ayo terus mengembangkan diri kita, ayolah jadi guru, belajar dan berbagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade, luar biasa. Sekarang pesan terakhir dari Ibu Nunu. Bu Nunu, mungkin pesan apa nih Bu untuk memberikan semangat kepada para guru-guru kita dan bersama-sama menyukseskan seleksi ASN PPPK di tahap selanjutnya. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Bapak Ibu guru yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan di seluruh tanah air.
Bagi yang belum lulus, jangan kecil hati. Kalau kemarin 173.000 itu baru 35% dari formasi yang tersedia. Masih ada sisanya, dan Kemendikbudristek akan terus berusaha agar 106.000 yang ada itu terisi semua di seleksi saat ini. Dan tentu agar bisa lulus seleksi, jangan berharap banyak atau jangan berharap dari hal yang tidak mungkin seperti mengikuti bimbel yang berbayar, itu tidak ada. Yang bisa menolong Bapak Ibu itu adalah diri Bapak Ibu sendiri dengan mempersiapkan semaksimal mungkin dan berdoa bahwa masih ada kira-kira 300-an ribu lebih formasi, ya 320-an ribuan formasi yang tersedia di ujian 2 dan ujian 3. Ya, jangan kalau sekarang saya baca itu banyak mengeluh, lupakan dulu ya, bersiap-siap. Tidak lama lagi ujian seleksi kedua akan datang. Tanggalnya di tanggal 8 sampai 11 November. Tinggal sedikit waktu untuk persiapannya. Jadi waktu yang tersisa ini gunakan semaksimal mungkin untuk belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saya yakin Bapak Ibu berhasil untuk ujian ini. Dari asal pelamar dengan formasi itu besar sekali kemungkinan Bapak Ibu untuk bisa masuk ujian ini. Dan kecil hati ya, yakin Bapak Ibu semua pasti bisa. Baik, terima kasih Bu Nunu, Pak Ade, Pak Amri, dan Bu Siti. Kalau boleh saya menyimpulkan sedikit, kuncinya adalah jangan berkecil hati bagi para guru yang belum lulus seleksi ASN PPPK dan tetap semangat belajar, kreatif membaca, dan berkolaborasi dengan teman untuk dapat lolos di ujian seleksi tahap berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, ini sangat luar biasa menginspirasi. Terima kasih, Mbak. Ya, sahabat Dikbud, demikian webinar Silaturahmi Merdeka Belajar episode ke-11 sore ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nunu, kepada Bapak Amri, kepada Ibu Siti, dan Bapak Ade. Terima kasih atas waktu luangnya.